Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia kembali bergetar. Kali ini bukan di Timur Tengah, bukan di tanah yang porak-poranda oleh perang, tapi di jantung Eropa, Italia. Sebuah negeri yang biasanya dikenal dengan seni, sejarah, dan sepak bolanya, kini berubah menjadi lautan manusia yang menjeritkan nama Palestina dengan penuh haru dan kemarahan. Dari Roma hingga Milan, dari Napoli hingga Turin, lebih dari 2 juta orang turun ke jalan. Mereka tidak membawa senjata, mereka membawa nurani. Di antara bangunan kuno dan jalan berbatu, bendera Palestina berkibar megah. Suara takbir bergema di antara teriakan Stop the Genocide, Free Palestine, yang mengguncang seluruh negeri. Tak ada musik, tak ada perayaan, hanya air mata, poster, dan suara yang melawan keheningan dunia di tengah pemandangan itu. Jelas satu hal, umat manusia sedang bangkit melawan kebungkaman. Mereka tak lagi ingin hanya menjadi penonton dari tragedi yang disiarkan setiap hari. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah, bagian dari perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, tuliskan doamu untuk Gaza di kolom komentar, dan share video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh. Jangan lupa juga untuk subscribe Cahaya Tauhid Channel agar kita terus bersama menyuarakan cahaya kebenaran di tengah gelapnya zaman. Italia berubah menjadi panggung besar solidaritas dunia. Dari Roma, Milan, Firenze, Napoli, hingga Palermo, gelombang manusia membanjiri jalan-jalan. Transportasi publik lumpuh, toko-toko tutup, dan aktivitas ekonomi melambat, bukan karena kekacauan, tapi karena pemogokan nasional untuk Palestina. Di ibu kota Roma saja, lebih dari 600.000 jiwa berkumpul di Piazza Venezia hingga Colosseum, menjadikannya demonstrasi terbesar dalam sejarah modern negeri itu. Mereka datang dari berbagai kalangan, buruh pabrik, mahasiswa, guru, dokter, bahkan biarawan dan pemuka agama. Ada yang membawa poster bertuliskan ayat-ayat Injil tentang cinta dan keadilan. Ada pula yang mengangkat kalimat Allahu Akbar di dada mereka. Semua bersatu, tanpa sekat agama dan ras. Italia hari itu bukan lagi sekadar negara, tapi nurani yang hidup. Setiap langkah kaki, setiap sorakan adalah jeritan kemanusiaan yang menembus batas politik. Demonstrasi ini tak hanya dipicu oleh tragedi di Gaza, tapi juga oleh penahanan dan blokade terhadap kapal-kapal bantuan kemanusiaan Global Summit Flotilla. Ketika para relawan yang membawa makanan dan obat-obatan ditahan, rakyat Italia merasa harga dirinya diinjak. Mereka tak tahan melihat negara mereka diam, sementara kezaliman terjadi di depan mata dunia. Itulah sebabnya jutaan orang keluar dari rumah, bukan sekadar untuk menonton, tapi untuk menjadi suara bagi yang dibungkam. Aksi ini bukan sekadar ekspresi emosi, ini adalah pernyataan politik yang sangat jelas. Para demonstran menuntut agar pemerintah Italia menghentikan segala bentuk dukungan militer, perdagangan senjata, dan kerjasama industri pertahanan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perang dan blokade di Gaza. Mereka menuntut pengakuan resmi terhadap negara Palestina dan mendorong gencatan senjata total di seluruh wilayah yang kini berubah menjadi lautan darah. Tuntutan lain yang menggema di seluruh kota adalah pembebasan para aktivis kemanusiaan dari Summit Flotilla yang ditangkap saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza bagi rakyat Italia. Aktivis-aktivis itu bukan sekadar relawan, mereka adalah simbol keberanian moral dunia. Di banyak spanduk tertulis kalimat yang kuat, jika pemerintah takut, biarkan rakyat yang bicara. Kalimat itu menjadi cermin dari kemarahan yang menumpuk pada elit politik yang hanya memberi pernyataan, netral tanpa tindakan nyata. Selain soal politik luar negeri, ada juga tuntutan moral dan kemanusiaan yang lebih dalam. Rakyat meminta pemerintah mereka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar menghitung keuntungan ekonomi. Mereka ingin Italia menjadi negara yang berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan. Bagi mereka, dukungan terhadap Palestina bukan isu agama, tapi ujian bagi nurani setiap manusia. Demo besar-besaran ini lahir dari rasa frustrasi yang panjang. Rakyat Italia telah lama merasa bahwa pemerintah terlalu tunduk pada tekanan global, terlalu takut mengambil sikap moral yang tegas. Mereka lelah mendengar kata netralitas diplomatik di tengah penderitaan manusia. Ketika berita tentang Summit Flotilla dicegat dan aktivis-aktivisnya ditahan, amarah rakyat mencapai puncaknya. Mereka tidak lagi bisa menunggu,
Mereka ingin meneriakkan kebenaran yang disembunyikan oleh layar televisi dan kepentingan politik. Selain faktor moral, ada juga faktor sosial dan politik domestik. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Rakyat merasa bahwa kebijakan luar negeri mereka tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Italia yang sebenarnya, kemanusiaan, dan keadilan. Banyak buruh dan serikat pekerja melihat Palestina sebagai cermin dari penindasan global yang mereka rasakan di level ekonomi dan sosial. Dengan turun ke jalan, mereka tidak hanya membela Gaza, mereka juga membela hak mereka untuk bersuara, untuk tidak diam terhadap kezaliman. Tak sedikit pula tokoh agama yang ikut menyeru umat untuk bergerak. Di gereja, masjid, dan sinagoga, seruan kemanusiaan menggema bersama. Dunia seolah bersatu dalam luka yang sama. Dan ketika 2 juta orang turun ke jalan, dunia pun sadar. Ada yang sedang berubah di hati manusia Eropa. Pemerintah Italia bereaksi dengan hati-hati, namun juga penuh tekanan. Perdana Menteri Giorgia Meloni dan jajaran kabinetnya berusaha menenangkan situasi dengan menyebut demonstrasi itu sebagai bentuk ekspresi yang sah, namun tetap bermuatan politik. Beberapa menteri menyatakan keprihatinan atas kondisi Gaza, tetapi tidak berani mengambil langkah konkret untuk menghentikan perdagangan senjata atau menekan Israel. Rakyat melihat ini sebagai bentuk kepengecutan diplomatik, keengganan pemerintah untuk berdiri di sisi kemanusiaan. Sementara itu, beberapa pihak di pemerintahan mulai khawatir dengan besarnya mobilisasi ini. Mereka takut bahwa aksi solidaritas ini akan berkembang menjadi gerakan politik besar yang menantang legitimasi pemerintah. Namun, semakin keras mereka mencoba menenangkan massa, semakin keras pula suara rakyat menuntut tindakan nyata. Bagi rakyat Italia, ucapan kami prihatin tidak lagi cukup. Mereka ingin kebijakan berubah, bukan sekadar pernyataan. Mereka ingin negara mereka berhenti menjadi bagian dari sistem yang menindas, yang menarik. Sebagian anggota parlemen oposisi bahkan ikut bergabung di antara massa, menandakan bahwa isu ini bukan lagi sekadar politik luar negeri, melainkan ujian moral bagi seluruh bangsa. Italia, negeri dengan sejarah panjang, perlawanan terhadap tirani, kini diuji. Apakah mereka masih mewarisi keberanian nenek moyangnya untuk melawan ketidakadilan? Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Media yang dekat dengan pemerintah berusaha mengecilkan skala demonstrasi, menyebutnya hanya ratusan ribu, bukan jutaan. Mereka menyoroti kemacetan, gangguan transportasi, dan kerusuhan kecil, seolah ingin menutupi makna moral di balik gelombang massa itu. Namun media independen dan jurnalis lapangan justru memperlihatkan wajah sebenarnya. Laut manusia yang menutupi kota. Spanduk yang berbicara lebih lantang dari propaganda politik. Mereka menayangkan video keluarga Italia yang membawa anak-anak mereka ke tengah kerumunan, sambil menjelaskan bahwa mereka ingin anaknya tahu tentang arti kemanusiaan. Beberapa media internasional bahkan menulis bahwa ini adalah demonstrasi kemanusiaan terbesar di Eropa dalam 1 dekade terakhir. Tapi di tengah semua itu, ada juga upaya untuk membingkai gerakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Kebohongan media pro-pemerintah dibalas dengan realitas lapangan yang viral di media sosial. Rakyat merekam sendiri pemandangan damai di jalan, nyanyian solidaritas, dan doa lintas agama. Mereka membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Dari Roma yang megah hingga Napoli yang hangat, gelombang manusia itu seperti arus tak terbendung. Di Napoli, pelabuhan yang biasanya dipenuhi kapal kini berubah menjadi tempat berkumpulnya ribuan orang yang membawa poster Italy for Humanity, Not for War. Di Florence, lonceng gereja berdentang bersamaan dengan suara takbir yang menggema dari masjid. Simbol yang dulu dianggap berbeda kini berdiri berdampingan dalam satu suara. Bebaskan Palestina, hentikan genosida. Para buruh pelabuhan ikut turun tangan menolak memuat kapal militer yang diduga membawa suplai senjata ke zona konflik. Aksi ini menjadi bentuk nyata keberanian sipil, rakyat yang menolak menjadi bagian dari rantai kematian. Sementara itu, ribuan mahasiswa di Universitas Sapienza, Roma, membentangkan bendera Palestina sepanjang 200 meter di jalan utama kampus. Mereka menulis pesan di spanduk besar.
Kami tidak belajar untuk menjadi saksi kebisuan. Di antara kerumunan itu banyak yang menangis. Mereka sadar bahwa dunia telah membiarkan penderitaan terlalu lama. Mereka menyadari bahwa berdiri untuk Palestina berarti berdiri untuk nilai tertinggi manusia, hak untuk hidup, Italia. Hari itu seolah menghidupkan kembali semangat kemanusiaan yang pernah menggerakkan dunia saat melawan fasisme. Kini, musuhnya bukan lagi diktator lokal, tapi keheningan global yang menutupi darah. Apa yang terjadi di Italia bukan sekadar aksi solidaritas, melainkan kebangkitan kesadaran baru di Eropa selama bertahun-tahun. Masyarakat benua itu dicekoki narasi bahwa Palestina adalah konflik jauh yang rumit. Tapi kini, mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri. Ini bukan perang agama, ini perang kemanusiaan. Kesadaran ini menular cepat. Media sosial dibanjiri video dari berbagai kota Italia, di mana orang-orang menolak kebohongan yang menutupi kebenaran. Masyarakat menyadari bahwa mereka telah lama dikendalikan oleh narasi politik yang berpihak. Jutaan suara itu menjadi pembalikan arus sejarah. Rakyat Eropa mulai bersuara melawan sistem yang menormalisasi penderitaan bangsa lain. Generasi muda Italia yang lahir jauh setelah Perang Dunia, kini bangkit, membawa pesan baru untuk dunia. Kami tidak mau menjadi generasi yang diam ketika kemanusiaan dibunuh. Disinilah letak kekuatan gerakan ini. Ia tidak berhenti pada protes, tapi menjadi gerakan nurani global. Dan yang lebih dahsyat, semangat ini mulai menular ke negara-negara tetangga, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Semua bergerak, terinspirasi oleh keberanian rakyat Italia. Tekanan terhadap pemerintah Italia semakin besar. Setelah aksi ini, banyak anggota parlemen mulai menyerukan audit terhadap ekspor senjata dan kerjasama militer. Sebagian politisi bahkan mendesak agar Italia keluar dari keterlibatan dalam kebijakan yang mendukung blokade Gaza. Namun, di balik layar, ada tekanan politik dari luar negeri, kekuatan besar yang tidak ingin Italia mengambil sikap berlawanan. Pemerintah mencoba meredam dengan menyebut aksi itu emosional dan tidak mewakili kebijakan nasional. Tapi pernyataan itu justru memperburuk keadaan. Rakyat merasa diremehkan. Mereka melihat bagaimana suara jutaan orang diabaikan oleh segelintir elit politik yang takut kehilangan dukungan internasional. Inilah saat di mana rakyat dan kekuasaan benar-benar berseberangan. Momen ini memperlihatkan kenyataan pahit demokrasi modern, bahwa suara rakyat seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi dan geopolitik. Namun kali ini berbeda. Rakyat Italia tidak ingin berhenti. Mereka bertekad menjadikan gerakan ini bukan hanya protes satu hari, tapi perlawanan panjang demi keadilan dunia. Di tengah kekacauan narasi, media independen menjadi harapan baru. Mereka merekam kenyataan tanpa filter, menunjukkan wajah sejati rakyat Italia. Kamera kecil dan ponsel menjadi senjata kebenaran di era kebohongan digital. Video-video mereka memperlihatkan anak kecil yang berteriak, "Palestina vincerà, Palestina akan menang," sambil menggenggam tangan ayahnya. Adegan yang sederhana, tapi mampu mengguncang hati jutaan penonton. Sementara itu, media besar yang pro-Pemerina berusaha menutupi fakta. Mereka menyebut aksi itu sebagai gerakan emosional yang dimanfaatkan kelompok kiri radikal. Namun rakyat sudah tak percaya. Mereka punya bukti sendiri, rekaman sendiri, dan suara mereka tak lagi bisa disembunyikan. Disinilah dunia menyaksikan lahirnya perlawanan baru, perlawanan narasi. Gerakan ini membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya dalam setiap gambar, setiap suara, dan setiap air mata rakyat Italia. Dunia melihat satu pesan yang sama. Palestina bukan sekadar isu Timur Tengah. Ia adalah ujian bagi hati setiap manusia. Dan hari itu, Italia telah lulus dari ujian keberpihakan. Mereka memilih kemanusiaan di atas kepentingan politik, meski aksi besar itu berakhir di malam hari. Semangatnya tidak berhenti di situ. Ribuan relawan membentuk jaringan kemanusiaan baru di seluruh Italia. Masjid, gereja, dan pusat komunitas membuka pintu bagi penggalangan bantuan dan doa bersama. Bagi mereka, solidaritas bukan sekadar turun ke jalan, tapi terus hidup dalam tindakan nyata. Keesokan harinya, dunia masih membicarakan Italia. Sebuah bangsa yang pernah menjadi lambang kekuasaan, kini menjadi simbol perlawanan moral global dari 2 juta. Suara yang mengguncang Eropa itu, lahir pesan yang tak bisa dihapus.
bahwa selama masih ada yang berani berbicara, kebenaran tidak akan pernah padam. Italia telah mengajarkan dunia bahwa perjuangan untuk Palestina bukan hanya milik umat Islam, tapi milik seluruh manusia yang menolak kebisuan dan bagi kita. Umat Islam ini adalah pengingat bahwa di tengah kegelapan dunia, masih ada cahaya yang bersinar dari hati manusia yang ikhlas. Saudaraku, dunia telah menyaksikan kebangkitan nurani di negeri Romawi. Dari jalanan Roma hingga pantai Palermo, jutaan suara menggema demi Palestina, demi kemanusiaan. Demi kebenaran, inilah bukti bahwa hati manusia tidak bisa sepenuhnya dibungkam oleh propaganda atau politik. Selama masih ada yang menangis untuk Gaza, selama masih ada yang berani bersuara, perjuangan itu belum selesai. Mari kita terus sebarkan kebenaran. Jangan biarkan dunia melupakan Palestina. Tekan like jika hatimu tersentuh. Tulis Free Palestine di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Jangan lupa subscribe Cahaya Tauhid Channel agar cahaya perjuangan ini tetap menyala dari Roma ke Gaza hingga ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.